Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan untuk riset operasi ECMA 4413, dan kita sudah sampai modul ke-8, yang dimana modul ke-8 ini membahas terkait dengan networking ya. Networking yang dimana terkait dengan sebenarnya kalau misalnya networking ini di sini definisinya adalah terkait dengan kalau misalnya saya nih melakukan suatu kegiatan kira-kira atau kayak di pabrik lah ya. Di pabrik itu kan ada yang namanya produksi, yang dimana produksi itu kan pasti ada jalurnya tuh. Ada waktunya juga. Nah, dimana dalam pembuatan seperti itu kan berarti sebenarnya kita harus menyelesaikannya atau mengatur sedemikian rupa karena kan ada waktu yang berbeda-beda nih ya kan pengerjaannya. Nah, misalnya nih ternyata terkait dengan misalnya nih pembuatan benda A, ternyata ada beberapa proses yang emang independen alias tidak saling berhubungan, tapi karena waktunya berbeda, pasti kan ada timelinenya tuh. Kira-kira siapa yang dikerjain duluan, terus kira-kira butuh waktu berapa lama. Nah, kurang lebih seperti itu ya pengaturannya. Nah, tapi kita langsung aja ke tes formatif pertama. Nah, yang disebut event dalam jaringan kerja atau network ya. Oke, jadi apa itu event? Nah, event itu adalah kejadian atau kegiatan yang dimana event ini membahas terkait dengan awal atau akhir suatu kegiatan. Nah, ini bisa kalian baca di halaman pertama kali terkait dengan kegiatan belajar 1 ya. Di situ ada penjelasan aktivitas sama kejadian gitu. Jadi dalam membuat ini pasti ada yang namanya diagram network atau diagram jaringan kerja. Nah, jadi dalam network itu, event itu apa sih? Awal ataupun akhir dari suatu kegiatan. Nah, kedua, untuk menggambarkan jaringan kerja, satu kegiatan bisa diawali dengan 2 nodes. No, ini nggak mesti, nggak wajib. Karena apa? Karena yang namanya node itu kan berarti terkait dengan titik dari titik apa ke titik apa itu adalah sebuah kegiatan. Nah, jadi bahwasanya apakah satu kegiatan itu bisa diawali dengan 2 node? Ya, sebenarnya mah possible aja. Kalau misalnya emang kerjanya independen. Tapi jadinya begini enggak? Ya enggak. Tetap terhitungnya satu-satu seperti itu ya. Satu node bisa merupakan akhir dari beberapa kegiatan. Ya, ini bisa jadi misalnya ternyata ternyata ini A, ini B, terus habis itu ternyata digabung nih kegiatannya. Nah, seperti itu boleh bisa jadi. Nah, terus satu node harus dengan satu kegiatan dan satu kegiatan dengan satu node. No, enggak harus ya. Satu node harus dengan satu kegiatan dengan satu node. Enggak. Ya, ini enggak ya. Nah, dalam jaringan kerja setiap kegiatan dapat digambarkan tanpa node. I think enggak bisa ya, karena namanya kita dari sini ke sini, misalnya ini A, ini B, nah kayak gitu, itu ada tuh namanya node-nya ya. Ada proses, berarti ada, oh ini proses itu ini ke sini, ini namanya proses A, nah gitu. Jadi nggak bisa tanpa node, harus pakai node ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B ya. Oke, nah jadi sekarang kita hapus dulu untuk nomor 1 dan nomor 2-nya, karena pengerjaan nomor 3 inilah yang akan menjadi fokus utama kita dalam terkait dengan networking atau terkait dengan network ya. Oke, jadi gambarlah network dan jawab pertanyaan berikut. Jalur kritis networknya dari network ini, nah ini baru dalam bentuk tabel. Nah, otomatis biar lebih mudah, kita membuatnya dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Nah, atau ada ini terkait dengan diagram lah intinya. Sehingga nanti kita akan menjawab, kita bisa menjawab nih 3 ini nih, 3, 4 dan 5. Nah, oke. So, gambarnya bagaimana? Nah, gambarnya tinggal seperti ini sebenarnya ya. Oke, dulu saya close dulu. Nah, jadi semisal nih dari
Ini kalau misalnya ini tergantung ya. Kalau misalnya mau bikinnya pakai Node 1, ini 2, ini adalah kegiatan A, ini boleh ya. Cuman kalau misalnya kalian mau bikinnya berdasarkan langsung Node A, B, C-nya kayak gitu, jadi ini adalah suatu kegiatan gitu ya. Jadi ini adalah kegiatannya sendiri. Nah, kalau pakai Node ini satu, oke. Terus kemudian misalnya satu ke Node 2 itu adalah kegiatan A, karena emang namanya kegiatan A ini kan tidak ada transenden atau tidak ada pendahulunya. Nah, kemudian ternyata ada kegiatan B yang dimana kegiatan B itu harus terjadi sebelum kegiatan A. Ada harus kegiatan A harus selesai duluan. Oke, berarti ini kalau ke not ketiga ini bisa kita katakan ini adalah kegiatan B. Oke, kegiatan B yang dimana di sini waktunya adalah 20. Oke. Nah, terus kemudian habis habis B ternyata ada kegiatan C nih yang dimana kegiatannya harus selesai setelah kegiatan B. Ya udah berarti lanjut nih ya kan. Kita lanjutkan berarti ada not keempat. Nah, not keempat ini adalah kegiatan C yang waktunya adalah 30. Nah, kemudian ada kegiatan D yang dimana pendahulunya adalah kegiatan B. Oke, berarti ini bercabang. Jadi ke not 5 yang dimana berarti ini adalah kegiatan D yang waktunya adalah 60 hari. Wah, lama juga ya. Oke, kemudian E sama F ternyata pendahulunya sama, yaitu adalah kegiatan C. Berarti ini bercabang lagi nih. Ini jadinya adalah not 6. Terus kemudian ini adalah not 7 yang dimana berarti apa nih? Ini E dengan E yang dimana waktunya adalah sama F-nya sama-sama 40 ya. Ini F, ini 40. So kemudian yang D ada kegiatan G yang pendahulunya adalah D. Berarti ini lanjut nih set ke 8 yang dimana kalau ini adalah kegiatan G yang waktunya adalah 20. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi ternyata ada H yang dimana pendahulunya harus E dan F, berarti jadiin satu nih. Nah, E sama F dijadiin satu, ini jadinya adalah not ke 9. Ntar dulu bentar. Wait. Nah, inilah nih yang bikin agak sedikit ribet kalau pakainya kayak gini. Jadi ini adalah kegiatan, oke, ini berarti kegiatan yang salah satunya nggak usah kita pakai, kita anggap aja ini adalah kegiatan H yang waktunya adalah 50. Ya, ini adalah H50 nih, intinya berdua ini. Terus kemudian dari H ada I itu adalah F sama G. Berarti ini sama ini mesti digabung lagi nih. Nah, jadi not 10 yang dimana berarti ada kegiatan I di sini sebanyak 60. Terus kemudian habis itu I dia J. J itu H sama I, berarti ini digabung. Ya digabung lagi. Jadi not 11. Dimana ini berarti J-nya adalah dengan waktu 20. Dan lanjut. Ini jadi K yang dimana ini adalah finish. Jadi ini adalah startnya, ini adalah finishnya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, cuman sebenarnya kalau kita gambar haruskah seperti ini? Tentu tidak sebenarnya, nggak harus kok ya. Ini sebagai jadi emang begini ya gambarnya ya. Jadi maksudnya tuh gini, E sama F sebenarnya ini dari 6 lanjut ke 9, dari 7 lanjut ke 9 yang dimana ini kan jatuhnya tuh begini. F ke ini ini kan nggak ada lanjutan kemana dulu kan. Jadi E ini langsung ke 9. Ini juga langsung ke 9, cuman kita tulis salah satu aja. Nah, jadi kurang lebih networkingnya kurang lebih seperti ini. Nah, cuman ini kan kalau berdasarkan node. Nah, sebenarnya kalau kita mau bikin networking yang kalau sebenarnya bisa nggak sih kita gunakan dengan cara yang lain? Nah, karena gini, dalam perhitungan untuk menghitung dulu. Untuk menghitung jarak kira-kira nih ada waktu kritis lah ya. Nah, di mana waktu kritis itu ada yang namanya slack.
Nah, tapi sebelum kita bahas slacknya sendiri, kita bahas terkait dengan untuk mencari slack itu kita cari terkait dengan float ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita ada nanti cari adalah terkait dengan early start, terus early finish, late start, and late finish. Kalau namanya early start berarti waktu yang paling cepat mulai. Kalau early finish berarti waktu yang lebih cepat selesai. Ya, atau selesai paling cepat. Kalau late start berarti waktu mulai paling lambat. Kalau misalnya latest finish itu berarti ya waktu yang selesai paling lambat. Barulah nanti cari tuh terkait dengan yang namanya total float ataupun terkait dengan free float ya. Nah, tapi ketika gini, dalam menghitung ini, nah kalau saya lebih suka yang dimana sebenarnya ini pakai tabel ya, boleh pakai tabel. Nah, cuman ketika misalnya kita bahasnya ini nih pakai tabel nanti jadinya. Tapi kalau misalnya nih kalau kayak di tabel nanti jadinya tuh kayak 7/9 sama 7/10 tuh nggak usah disebutin. Nah, jadi aneh sebenarnya kalau menurut saya. Karena apa? Kalau misalnya kita bikin 1/2, 2/3 itu kegiatan B, C itu adalah kegiatan 3 sampai 4. Tapi kalau berdasarkan gambar diagram seperti ini, ya kan, kalau emang kita pakainya sistem seperti ini, maka kegiatan yang 7 sampai ke 9, 7 sampai ke 10 itu dianggap nggak ada dan akan mempengaruhi perhitungan. So that's why kenapa saya lebih suka kalau misalnya ngerjain daripada pakai note seperti ini. Sebenarnya nggak harus ya, sebenarnya nggak harus kayak misalnya pakai note seperti ini. Note itu kan sebenarnya yang bagian ininya nih, pakai note ini note namanya. Cuman nggak harus pakai note yang kayak gini. Jadi sebenarnya kita bisa bilang aja, oh ini saya bilang ini adalah kegiatan A. Nah, ternyata kegiatan A ini waktunya dia 0. Oke. So dia start nih. Kemudian abis start, oh ternyata lanjut ke kegiatan B. Yang dimana kegiatan B itu ada waktunya 20. Gitu loh. Jadi ini waktunya 20. Kemudian barulah B ke C. Nah, kegiatan C di sini waktunya 30. Terus D itu dari B. Oke, kita cabang. Berarti ini kegiatan D yang dimana waktunya adalah 60. Terus E sama F. Oke, cabang 2. Ya kan? Ini F, ini E. Kemudian E-nya adalah 40. Kemudian F-nya adalah juga sama 40. Kemudian D itu ke G. Oke, ke G nih. Set. Dimana terkait dengan G ini butuh waktu G-nya adalah 20 proses. Terus G, E sama F bergabung menjadi apa? Jadi proses H. Dimana proses H di sini itu waktunya adalah 50. Terus F sama G. Ternyata F sama G, H sama I. I think berarti ini D-nya jangan saya bikin di atas deh, saya bikinnya di bawah aja ya. Atau kalau enggak gini, daripada saya bikin, nah ini saya ganti aja. Ya kan? Ini E, ini F. Sehingga set. Nah, lanjut seperti ini. Maka ini ada not baru, yaitu adalah not I, yang dimana I ini diproses selama 60. Terus kemudian I sama H bergabung menjadi proses J, yang dimana J ini diproses selama 20. Dan ini lanjut lagi sampai ke K, yang dimana K ini adalah not finishnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini kan jelas ya. Ini proses A, ini proses B waktunya. Nah, kalau kalian mau mengerjakan dengan menggunakan tabel, that's fine ya. Cuman sebenarnya kalau dia mau pakai tabel, boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi proses ini saya mau bikin dalam bentuk kotak-kotak. Ya, dalam bentuk kotak-kotakan. Jadi saya bakal gambar kayak gini lagi, oke? Tapi dalam bentuk kotak ya. Nah, begini nih ya. Jadi kurang lebih gambarnya saya bikin seperti ini. Yang nanti kita akan bahas terkait dengan yang namanya ada ES atau early start.
Nah, ES itu adalah early start, berarti adalah waktu start paling cepat atau waktu mulai paling cepat. Terus kemudian sebenarnya early start juga boleh sebenarnya. Nah, terus ini ada yang nanti akan ada yang namanya EF atau early finish. Jadi yang lebih selesainya lebih cepat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya terkait dengan ada LS, berarti late atau yang terlambat atau yang paling akhir daripada yang dimulai. Maksudnya yang dimulai paling akhir. Oke, makanya ini nanti kalau untuk yang di sebelah kanan ini nanti isinya dari belakang ya. Kalau untuk LF itu adalah late finish, berarti waktu selesai paling terakhir atau paling lambat. Nah, jadi kan di sini ada waktu 20 ya. So kita mulai dari dulu early start ya. Karena dimulai ini kan kita tahu bahwasannya kan ini waktunya pasti 0 ya kan. Ini juga waktunya pasti 0 nih, yang K sama A. Karena kan dia bukan termasuk suatu kegiatan yang ada prosesnya, melainkan emang ada, oh ya udah dia anggap aja startnya di situ. Nah, kalau misalnya nih waktunya 20 ya untuk si siapa? Untuk si B ya. Nah, jadi kalau early start itu kita lihatnya dari belakang. Oh, ini mulainya 0. Berarti saya taruh di sini 0. Kemudian, nah, ini ke B. Nah, B dari B itu kan bisa ke C, bisa ke D. Nah, untuk early startnya ini itu terhitung dari dia ditambah sama ininya. Gitu ya. Jadi di sini 20, di sini 20. Oke. Nah, kemudian C ke E, C ke F berarti 20 tambah 30. Berapa dia? 50, 50. Itu paling gampangnya ya. Cara perhitungan paling gampangnya. Kalau ini D ke G berarti G-nya dimulai dalam waktu ya 20 tambah 60 berarti di sini 80. Terus kemudian F ke E ke H dulu. Ya, E ke H 50 tambah 40, 50 tambah 40. Ya, ini adalah 90. Nah, kalau I-nya karena otomatis kan 8 tambah 20 100, 50 tambah 40 90, kan nggak bakal mungkin I ini bisa kita kerjain kalau G-nya dia nggak selesai. Berarti tetap kita berpatokan pada yang G, bukan yang F. Soalnya kalau kita bikin 90 maka G-nya kan berarti belum selesai. Berarti di sini 100. Terus 100 tambah 60 jadi 160. Di sini tambah ini jadinya 140. Berarti mana yang kita pakai? Ya, yang kita pakai adalah 160. Nah, ya udah, ini belakangnya. Nah, 160 tambah dengan K jadinya 180. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kemungkinan besar mungkin ini saya geser aja deh. Jadi saya nggak bikin begini, melainkan saya bikinnya begini aja. Garisnya dari ini kan bisa ya kalau garisnya begini. Set. Nah, begini juga boleh. Oke, nggak ada masalah. Yang penting K-nya mepet nggak? Oh, masih mepet. Wait. Nah, gini aja deh. Sepertinya lebih baik begini. Ini begini. Seperti yang penting udah ada nandain. Oh, ini ada panahnya seperti ini. Ya, jangan lupa panahnya biar tahu. Oh, arahnya kemana sih? Oke. Ya udah, berarti ini K-nya saya bikin kotak lagi ya. Saya bikin kotak lagi. Kalau yang A mah udah pasti 0000. Kalau yang di belakang ini sebenarnya nggak usah kita cek sebenarnya. Ini pasti 180 ya. Jadi ini agak gedein aja deh dikit. Oke, jadi ini pasti 180. Nggak bakal mungkin berubah. Di ujung sama di awal itu pasti sama. Ya, jadi ini adalah 180. Nah, coba kita cek terlebih dahulu, ada nggak sih jalur yang paling cepat lagi atau yang gimana? Nah, kita lihat dulu. Nah, tadi kan baru early start. Nah, sekarang early finish. Waktu selesainya kita lihat berdasarkan waktu selesai. Oke, yang B. Nah, itu 20 waktunya. Berarti kalau 0 ke 20 ya terhitungnya 20. Nah, barulah lanjut lagi 20. Di sini baru 20 tambah 30, di sini 50. 20 tambah 60, di sini 80. 80 ya, sorry kok 60. 80.
Nah, kemudian 50 tambah 40 di sini 90, di sini 90. Di sini berapa? Di sini 100. Oke, di sini ya di sini 100. Kemudian di sini 90 tambah 50 di sini ini 160 ya. Ini 160. Di sini berarti berapa? 140. Di sini 160. Kok 160 sih? 180. Nah, oke, ini 180. Kemudian untuk let's start atau apa namanya? Yang selesai paling lama. Nah, ini ngerjainnya dari belakang ya, karena nggak bisa kita kerjain dari depan. Oke, jadi di sini saya taruhnya di sini aja 180. Nah, oke, berarti 180 kira-kira di sini berapa nih? Nah, nggak begini. Nah, let's start itu sama kayak kasusnya begini. Kalau early start kan dari kiri ke sini 0 tambah 20. Kalau ini 180 kurang 20, 160. 160 kurang 20 berarti di sini 140, di sini 100 berapa nih? 160 kurang kok ini 160 dikurangin dengan ini 180 kurang 20, 160. 160 kurang 50, 90 sama 160 kurang 60 berarti kira-kira yang mana nih yang dipakai? Nah, karena ini terpisah ya udah, ini 100, ini 160 kurang 50, 110. Nah, di sini 100 dikurang kalau enggak 40, kalau enggak dikurang 20, hasilnya 80. Nah, pakai yang mana? Pakai yang 80. Nah, karena ingat, kan ini kan berarti kita harus mengerjakan G dulu kan. Nah, G-nya belum selesai, berarti F-nya nggak bisa. Jadi ini jalur utamanya tetap yang lewat G gitu jatuhnya. Oke, terus kemudian untuk F-nya berarti 100 dikurang 40. Nah, untuk yang untuk yang S sama F bagaimana nih? Nah, beda, sedikit berbeda ya. Kalau misalnya ini kan ini yang F itu kan ada dari 2 ya. Beda sama E. Kalau E ini kan tujuannya dari emang H itu ke E, ini kan sejalur ya. Kecuali kalau untuk F itu dari H sama I hitungannya. Jadi di sini 110 kurang 40 adalah 70. Nah, ini antara 110 kurang 40 sama 100 dikurang 40, jawabannya kan 60 ya. Kalau ini 70. Nah, pakai yang mana? Ya, kita kan pakai yang start yang agak lama. Ya berarti kita ya pakainya yang 60. Bukan pakai yang 70 ya, bukan pakai yang 70. Jadi kita pakai yang 60, yang paling lambat. Nah, jadi berarti pengurangannya berarti kalau misalnya ini berarti 100 ini ke sini kan berarti otomatis kan ini bakal lebih lama selesai ya 60 daripada yang 50. Nah, kalau ini kenapa kok G-nya di sini 100, ini 40 nggak kepake 90 sama 100? Karena kan kita mau nyelesain yang lebih cepat, yang early finish. Jadi 20 sama 40 ya berarti fokus utama kita ke 20. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian lanjut lagi. 70 kurang 40 berarti ya. Nah, apa gimana? Enggak, 70 kurang 30, 60 kurang 30. Mana nih yang bisa kita kerjakan atau kita taruh untuk si C? Nah, yang si C adalah yang 30. Nah, kan kita ingat pakainya adalah yang paling late, berarti paling akhir, berarti startnya. Berarti ya udah dari I udah F, berarti F lanjut lagi ke C. Kalau ini 80 kurang 60 adalah 20. Nah, 20 kurang 20 sama 30 kurang 30 jadinya di sini 0. Seperti itu. Nah, untuk late finish, ini bagaimana kalau late finish? Ingat hitungannya adalah 180 berarti gimana nih? Apakah di sini 160 nulisnya? Enggak ya. 180 kan waktunya 0 ya. Waktunya 0 nih. Kan ingat ya, ini waktunya kan 0 ya sebenarnya kalau kita bilang. Jadinya berarti 180 kurang 0 jadinya 180. Alias berarti emang belum apa-apa nih. Nah, di sini berarti berapa nih terkait dengan untuk si I-nya? Si I-nya di sini adalah 160. Kemudian kalau di sini berapa? Nah, jadi ini kenapa 180? Karena terhitungnya adalah 180 dikurangkan dengan 0, jadinya 180 ya. Ini masuknya ke bagian yang late paling finish tuh yang berarti bagian dari belakang nih. Yang K ini berarti paling terakhirnya paling lambatnya 180 ya, berarti kita isinya 180.
Kalau yang late start, karena berhubung kita mau yang startnya, berarti mulai di 180 dikurangkan dengan 20. Jadi berbeda. Jadi kalau ibarat kata ini early finish tuh mirip kayak late start, early start sama kayak late finish. Karena kalau kita lihat sebenarnya apa namanya, angkanya emang bisa jadi sama, cuman cara ngitungnya gitu loh. Karena kan kalau kita lihat kan ini 180 nih. Ya walau harusnya kan kalau finish 0 tambah 20, 20, 20 tambah 30, 50, 60 tambah 20 tambah 60, 80 kan gitu. Kalau di sini jadinya 180. Nah, kalau udah ini kan 160 nih, ya kan? Berarti di sini berapa nih? Apakah 130? Ah, nah, berarti kira-kira nih kan 180 nih. Ini dikurang 20, 160. Kalau ini bagaimana? Ya, ini juga sama, masih 160 ya. Oke. Ya, 180 kurang 20, 160 ya. Kalau yang di early finish kan 0 tambah 20 baru dimasukin ke selanjutnya kan. Nah, ya kan sama tuh kinerjanya. 180 kurang 20 jadinya 160. 160 dikurangi dengan 60. Nah, masukinnya ke 100. 100-nya kemana? 100-nya ke G dulu ya. Ingat ke G dulu yang pasti karena ini satu jalur doang nih. Ini juga sama. 160 kurang 40 adalah berarti ini berapa nih? 160 kurang 50. Berarti berapa? 110. Ya, ini 110. Nah, sekarang ini kan F ini datang dari H sama I. Antara 110 ataupun 100. Kan gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya adalah pakai yang mana? Ya, karena berhubung ini yang paling lambat, ya kan? Berarti ini kan paling lambat selesai karena ini kan 60 nih, ya kan? Kalau di sini kan ini kalau dari kiri ke kanan kan karena berhubung ini lebih cepat, ya early start ataupun early finish. Nah, berarti ini lebih tepatnya ini early lah. Ini early, ini bagian late-nya. Ya udah, berarti 160 kurang 60. Di sini kita pakai yang 100, ya. Oke, ini ada dua nih. Nah, ini kira-kira 110 pakai yang 40 apa yang 100? Yang pakai yang 100. Ya, pakai yang 100. Nah, berarti 100 kurang 40. Nah, jadi karena berhubung ini kan dari yang early nih, ini dari yang late. Nah, kita pakai yang late, berarti 100 kurang 40 adalah 60. 100 kurang 20 ini adalah 80. Kemudian 80 kurang 60 ini adalah 20. Nah, karena apa? Kita pakai yang versi late-nya ya, ini late-nya. Di antara ini 60 kurang 30 sama 80 kurang 60 ya pakainya yang ini. Ini adalah yang lebih late. Nah, kalau ke kanan gini, karena ini kan ini beda ya. Kalau dari kanan ke kiri, B ini adalah jadi satu antara C dengan D. Kalau yang di sini, kalau yang di sini nih, ini gabungan. Nah, gitu loh, gabungan. Gabungan antara E dengan F. Ini juga F dengan I. Nah, kalau misalnya F sama G-nya dia ternyata 50 tambah 40, 80 tambah 20. Walaupun secara hitungan 50 tambah 40 iya jawabannya 90. Nah, tapi kita lihat ternyata G di sini sama F di sini lebih fast lebih fast atau lebih early. G-nya 20. Nah, gitu. Jadi lebih cepat nih. Lebih cepat 20 sudah dibandingin sama F. Makanya pakai yang 100. Seperti itu, ya. Nah, tapi kalau misalnya emang early sih lihat dulu udah selesai apa belum gitu kan. Kalau emang misalnya belum selesai, of course ya berarti juga nggak bisa kita paksa. Walaupun misalnya emang ini selesai dalam 90 deh, misalnya 90, tapi ini belum selesai, ya berarti kita pakainya 100. Makanya kenapa di sini pakainya 160 yang biru dibandingin sama yang 90 tambah 50 jadi yang 40? Ya karena kita mau ngerjain J, kalau H-nya udah selesai tapi I-nya belum selesai, ya berarti apa? Ya berarti J-nya belum bisa kita kerjain. Nah, cuman cara bacanya beda gitu. Jadi cara baca daripada si ini nih. Oh, early start berarti kalau early start tuh berarti ini di apa namanya dari ini di awal kopas ya kan. Kalau early nih early start berarti set kopas. Nah, 20 tambah ini 0 tambah 20 baru lanjut, tambah 30 lanjut. Itu akan sama pengerjaannya dengan yang namanya late finish. Nah, seperti itu. Ya, sama dengan late finish. 180 ya kan kurang 0 ya kan dari ini berarti 180 kurang 20 jadi 160 jadi 160
kemudian 160 kurang 50 jadi ini. Nah, kalau misalnya yang early finish itu sama kayak late start kan kurang lebih ya. Kalau early finish kan berarti 0 tambah baru selesainya 20. Jadi tambah 20 tambah 30, oke. Nah, ini sama nih 90. Nah, ini 120 sama 130. Nah, karena berhubung gitu ya. Karena berhubung kan kita mau bilangnya ini early finish kan, yang lebih cepat selesai gitu kan. Nah, ini 120, ini dulu, ini 120. Sorry. Kok 120 kan bacanya dari sini ke sini ya. 80 tambah 20 100, 100 tambah 60 160, 90 tambah 60 150 ya, tetap yang 160. Karena apa? Karena terhitung G ini harus selesai duluan. Nah, ini berarti kan ini tambah ini tambah ini tambah ini sama aja kayak 180 kurang 20 untuk late start, 160 kurang 50 ini kurang ini. Jadi gitu. Ya, jadi mirip ya. Jadi mirip. Pengerjaannya mirip. Kalau misalnya untuk yang early start itu hitungannya kopas dulu. Berarti sama aja kayak. Jadi kita ini lihatnya dari depan belakangnya ya. Early itu lihatnya dari sini. Late itu lihatnya dari sini. Jadi kalau early start itu akan sama perhitungannya dengan late finish. Early finish setara dengan late start untuk perhitungannya ya. Karena kan kalau misalnya early start kan berarti 0 ini kopas. Kalau ini berarti late finish, makanya 180 di sini 180. Nah, gitu ya. Nah, ini jalur kritisnya mana? Nah, kalau pakai kayak gini ini lebih gampang. Jadi intinya cari mana yang 4 angkanya sama semua. Itulah pasti angka yang termasuk atau yang yang menjadi bagian daripada jalur kritis. Berarti jalur kritisnya mana tuh? Jalur kritisnya tuh yang ini berarti. Dari A ke B ke D ke G ke I ke J ke K. Inilah namanya jalur kritis karena apa? Angkanya sama. Ya, jadi nggak boleh ditunda-tunda segala macam nih bagian sini ke sini nih. Kalau ini masih bisa ditunda gitu loh. Jadi intinya definisi daripada jalur kritis itu adalah jalur yang emang lu nggak boleh otak-atik, nggak boleh lu tunda. Nah, karena apa? Kalau emang artinya apa? Berarti kayak contohnya G sama F. Nggak mungkin dong ya kan kita kerjain I-nya ya tanpa menyelesaikan G. Jadi F-nya ditunda dulu nih. Ya kita utamakan G dulu seperti itu ya. Oke, ternyata pas dihitung ya berarti dari sini dapat terjawab ya bahwasanya nomor 3 adalah yang D. Ini tipe ini A ya, bukan 1. Ini A, B, D, G, H, I, J, K. A, B, D, G. G, I, J, K ya. Nah, proyek tersebut dapat diselesaikan paling cepat selama 180. Waktu mulai paling cepat berarti early start untuk kegiatan 1, early start untuk kegiatan kegiatan I. I untuk early start itu yang warna biru muda, yang mana? Ya 100. Jadi jawabannya adalah yang C. Tapi kalau untuk early finish 160 ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Jadi hati-hati ya. Nah, kalau late start 180 kurang 20 160 ya kan. Makanya mirip kayak kalau dari kiri 0 tambah 20 tambah 20, dia malah jatuhnya ke early finish ya. Jadi cara perhitungannya early finish itu sama dengan late start, dan kalau ini early start tuh sama kayak late finish. Oke. So, kira-kira bisa nggak sih kita kerjakan ini dengan software POMQM? Of course, tentu saja bisa ya. Oke. Jadi bagaimana nih? Oke, bentar dulu saya buka ini ya POMQS for Windows-nya. Oke, wait. Nah, oke. So, kita ke ini. Nah, ini pakai yang mana modul tree-nya ya? Pakai bukan waiting lines ya, bukan. Apakah network? No, network ini dia lebih ke terkait dengan jalur-jalur transportasi lebih tepatnya. Kalau misalnya terkait dengan pekerjaan seperti ini, itu terkait dengan ini
Project Management Part atau CPM ya. Oke. Nah, jadi pakai yang mana nih? Nah, karena berhubung project management itu tergantung sama informasi yang ada, karena berhubung kita belum ada informasi apa-apa yang sederhana, maka kita pakai single time estimate. So, ya ada berapa aktivitasnya? Tadi dari A, B, C, D sampai K ya, berarti kurang lebih JK berarti 11. Nah, kalau udah gimana? Nah, jadi di sini kenapa saya pakai yang immediate predecessor list? Karena biar nggak ribet saya bikin note-nya. Nah, karena start and note ini berdasarkan number ya. Jadi immediate ini apa namanya, daftar daripada pendahulunya. Jadi misalnya nih A ini karena waktunya 0 ya udah. Berarti kalau misalnya waktunya 0 ya nggak usah diisi ya. Jadi biarkan aja dia 0. Nah, terus kalau misalnya karena berhubung A ini nggak ada waktunya dan nggak ada pendahulunya, ya udah kita biarin aja kosong ya, biarin aja nggak usah diisi, nggak usah diotak-atik. B, ada nggak kegiatan sebelumnya? Ada. A kan. Nah, ya udah kita isi A aja. Nah, A nih. Terus ada nggak waktunya? Ada 20. Terus untuk C, nah ini kan waktu kegiatan masing-masing ya, kita isi dulu aja ya. 30, 30, 60, 40, 40, 20, 50, 60, 20, 0. Nah, untuk pendahulunya C itu didahulukan atau dilakukan setelah kegiatan B. Untuk D, B dulu. Terus untuk E, dia sama F adalah C dengan C. G itu D. Nah, H ini ada dua kegiatan, yaitu adalah E dan F. Nah, tulisnya ini sendiri, E sendiri, F sendiri. Terus ini H sendiri, I sendiri. Kalau ini J, ini E dengan F, ini F dengan G, Ini H dengan I, dan ini baru dia J. Dengan waktu aktivitinya 0. Nah, kalau saya bikin yang ini, nanti dia agak aneh. Karena apa? Yang namanya note itu kan, tadi pas kita bikin kan ada waktunya, ya kan? Kalau nggak dikasih waktu dan segala macamnya, malah ribet nanti. Jadi, mendingan ya udah ini. Nanti gambar grafiknya atau chartnya dia nanti bakal otomatis. Nah, solve. Oke, kita solve-nya apa? Kita solve-nya nih ini. Nah, ini info yang ada di sini itu sama persis dengan informasi yang ada di bagian sini. Ya, yang di bagian yang dikerjain di bagian tabel yang ini. Oke, ntar. Bagaimana cara saya ini? Oke, nah ini nih. Aduh. Oke. Ya udah. Misalnya contoh nih untuk yang A. A-nya kan pasti 0000 karena itu kan sebagai pendahulu awalnya. Nah, untuk yang B ini lihat aktivitinya 20, early startnya yang warna biru muda 0, early finishnya 20 yang warna orange, late startnya 0 yang warna biru tua, late finishnya dia 20 yang warna coklat. Jadi early start mulainya dari bacanya dari atas ke bawah kalau dari sini, kalau untuk late itu bacanya dari bawah ke atas ya. Nah, di sini ada slack. Nah, di sini intinya udah sesuai ya, kalian bisa cek berdasarkan hasil kaliannya atau yang kalian udah gambar dan ada angka-angkanya seperti ini, kalian bisa cek compare berdasarkan ini bagaimana hasilnya, sama pasti. Nah, kemudian di sini ada perhitungan slacknya. Nah, cuman karena saya nggak mau ribet ngitung slack, yang sebenarnya kalian bisa lihat itu ada di, kalau dilihat di bukunya ya, kan ada tabelnya tuh, ada yang namanya total total float atau free float. Nah, kalau misalnya dia 0 semua, maka kalau 0 semua berarti itu jalur kritis. Tapi saya nggak mau pakai ribet begitu. Intinya di sini slack nih itu yang bagian total floatnya ya. Kalau misalnya kalian kerjain pakai tabel, pakai rumus ya, kan ada tuh rumusnya tuh. Nah, saya agak ribet kalau misalnya pakai rumus ya. Tapi mungkin gak ada masalah ya. Oke, coba kita ini dulu, saya screenshot dulu. Nah, intinya dia nih slacknya nih 00. Nah, yang 0 itu adalah yang total free-nya, sama
Kalau ini seingat saya ini harusnya 00 ini adalah yang kalau dua-duanya 0 ya. Jadi kalau udah salah satunya nggak 0 nggak bakal mungkin ditulis 0 di sini. Ya udah, berarti yang 0 merupakan jalur kritis. A, B yang warna merah nih, D, G, I, J sama K. Ya udah, berarti A, B, D, I, A, B, D, G, I, J, K. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih tabelnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Oke. So, karena udah tahu jawabannya di sini, kan di sini kita mau menghitung terkait dengan pakai berdasarkan bukunya ya, berdasarkan manual. Kira-kira apakah sesuai kan gitu? Harusnya sih sesuai ya. Apa namanya? Karena di contoh soalnya saya juga udah ngecek bahwasanya mau pakai mau pakai software ataupun mau pakai manual tuh jawabannya sama ya. Nah, untuk total float ya, untuk total float ini terkait dengan yang namanya total float ini bahasnya per satu kegiatan aja ya. Jadi TFI sama dengan SLI atau ini early start ya, start SL ini berarti. Nah, ini kan karena berhubung kita kan pakai istilah yang di sini ya. Ya udah kita ikutin aja pakai istilah di sini. Jadi SL itu jadi rumusnya itu SL I dikurangkan dengan MCI dikurangkan dengan waktu aktivitas, waktu kegiatan. Oke, berarti karena berhubung kita pakai versi yang daripada bahasa Inggris, SL itu setara dengan yang namanya latest finish. Ya, dikurangkan dengan kalau MC itu adalah early start, ES. Dikurangkan dengan activity time daripada I-nya. Ya, jadi ini adalah total float-nya. Ya udah, kita tuh hitung total float. Berarti LF, yang LF nih, berarti kita bahas kegiatan A. Ya udah, berarti ini pasti 0, ya kan? Nah, kegiatan B. Oke. Let finish 20 dikurang dengan 0 dikurangkan dengan waktunya. Berarti 20 kurang 0 kurang 20 ya jawabannya 0 ya. Intinya mungkin di sini saya bikin TF-nya ini saya tulisnya begini, ini TF. Jadi yang saya hitung adalah 1 dikurangkan dengan early start 2 dikurangkan dengan 3 ya. Jadi 1 kurang 2 kurang 3. Jadi biar nggak ribet-ribet banget nih. Oke, 20 kurang 0 kurang 20 ya 0. 60 kurang 20 kurang 30 bagaimana? 60 kurang 20 40 kurang 30 10. Oke, 80 kurang 20 kurang 60 0. 110 kurang 50 60 kurang 40 20. 100 kurang 40 100 kurang 50 90 kurang 40 berarti 140 ini 10 sorry. Kan 50 kurang 40 ya. 100 kurang 80 kurang 20 0. 160 kurang 90 70 kurang 50 20. Ini 160 kurang 160 kurang 60 0. 180 kurang 160 20 kurang 20 0. Ini juga 0. 180 kurang 180 kurang 0 ya 0 ya. Oke. Itu total floatnya. Nah, kalau untuk float maka MC setelahnya J itu adalah kejadian setelah I dikurangkan dengan MC kejadian setelah dianya sendiri dikurangkan dengan waktu kegiatannya dia sendiri. Nah, berarti bisa kita katakan ES ya, berarti early start daripada J dikurangkan dengan early start I dikurangkan dengan activity time I. Nah, berarti yang kepake itu adalah ini early start, yang dimana early startnya selisih dengan antara kegiatan dikurangi dengan activity-nya. Berarti untuk float di sini, nah ini apakah bisa kita bilang selisih yang terdekat? Enggak ya. Jadi S yang di sini itu terkait dengan tahap berikutnya. Jadi ya mau nggak mau kalian mesti ngecek dulu ini kegiatan presenternya apa, pendahulunya apa gitu loh. Jadi misal nih contoh kalau untuk yang A ya,
Kalau untuk yang A berarti kan nggak ada nih pendahulunya, tapi selanjutnya ada. A itu selanjutnya dia B. Jadi kita lihat B nih. Jadi dianya B-nya adalah early-nya adalah 0, tapi 0 kurang 0 wait. Bener kok, apa namanya? Early start 0 ya, bener 0. Karena kan A ke B, B ke C ya. Oke, berarti floatnya dia, masa dia minus sih jadinya? 0 kurang 0 sorry, enggak. Kan 0 kurang 0 dikurang 0. Jadinya 0. Terus B itu selanjutnya kan ada C, ya kan? Habis selanjutnya tuh C. Nah, di C itu waktu tercepatnya 20, dikurangkan dengan dianya sendiri. Nah, dikurang dengan waktunya berarti 0. Kemudian untuk C, coba kita cek lihat dulu. Untuk yang C itu untuk C itu ada untuk E sama F, ya kan? C itu untuk E sama F, karena E sama F-nya sama, ya udah 50 kurang dianya 20 kurang 30-nya 0. Terus untuk D itu butuh B, gitu kan? D itu lanjutannya kalau G. D ini ke G, berarti 80 kurang 20 kurang 60, dia 0. Terus kemudian untuk E ini lanjutnya ke H. Ini lanjutnya ke H, berarti 90 kurang 50 kurang 40, dia jawabannya 0. Terus untuk yang F juga sama ke H, 90 kurang 50 kurang 40, jadinya 0. Kemudian untuk apa namanya? G ya. G itu selanjutnya G itu ke J ya. G itu ada hubungannya dengan J. Berarti 160 kurang 80 itu adalah 80 kurang 20 adalah 60. Tadi dulu bentar, wait. Sorry, G itu ke I dulu, ke I ya, ke I. 100 kurang 80 kurang 20, 0 ya. Terus untuk yang H itu selanjutnya ke J. Berarti 160 kurang dengan 90, 70 kurang 50 adalah 20 ya. Oke. Terus kemudian untuk I itu selanjutnya ke J, ke J ya. Berarti 160 kurang 100 kurang 60, jawabannya 0. Untuk J berarti selanjutnya K, ya K-nya berarti 180 kurang 160 kurang 20, ya 0. Ini pasti 0 lah hitungannya ya. Coba saya cek ulang dulu ya. Ini free float ya, free float alias FF terkait dengan I. Nah, oke. Jadi ini udah selesai saya cek ya. Nah, yang mana yang dua-duanya 0 itulah yang menjadi jalur kritis ya. Ini dua-duanya 0, dua-duanya 0, dua-duanya 0, dua-duanya 0, dua-duanya 0, dua-duanya 0, dua-duanya 0. A, B, D, G, I, J, K. Seperti itu ya. Jadi kalau mau manual ya harus kayak gini ya. Cuman biasanya berarti dari sini sebenarnya bisa kita berpatokan bahwasanya kalau kalian lihat di bukunya pun juga kalian tahu bahwasanya kalau misalnya di sini 0 pasti di sini 0. Tapi kalau di sini nggak 0, bisa jadi di sini 0. So that's why kenapa patokan utamanya adalah TF aja. Sebenarnya cukup ya. Karena kalau misalnya kalian bandingkan dengan tabel ya, dengan tabel yang sempat di sebelumnya pas kita buka POM QM ya, kan ada tuh tabel slack. Nah, slacknya itu adalah nilai-nilai yang daripada ini. 0, 0, 10, 0, 20, 10, 0, 20, 0, 0, 0. Itu adalah slacknya. Nah, jadi di tabelnya sendiri, di aplikasinya sendiri ya pakainya TF doang. Nah, jadi sebenarnya wajib nggak pakai FF, nggak perlu. Selama TF-nya ini udah pasti 0, FF-nya pasti 0. Tapi kalau TF-nya nggak 0, pasti ini biasanya bukan 0. Ya, bisa aja 0, bisa juga nggak 0 gitu. Ya udah, karena salah satu nggak 0, ya kalau ini depannya aja udah pasti bukan 0, ya ngapain gitu kan dicek lagi. Kan harus dua-duanya 0. Tapi kalau di sini di TF-nya 0, pasti F-nya wajib pasti 0 kok ya. Nah, oke. So dengan begini
Saya akhiri dulu untuk tes formatif pertama ya, karena pas saya lihat tes formatif kedua sama ketiga mungkin yang akan saya gabung, karena kalau saya gabung takutnya nanti ini malah makin lama. Saya nggak jamin bahwasanya, karena di tes formatif kedua ini juga nanti kita akan bahas kurang lebih seperti ini, menentukan titik kritis, cuman konsepnya adalah nanti akan diperpendek ya. Jadi kalau di situ aja ini kita tahu bahwa satu soal untuk menentukan titik kritis aja emang butuh waktu yang nggak lama, butuh waktu yang nggak sebentar ya. Daripada nanti takutnya kelamaan, so saya bakal taruh di video selanjutnya, oke? So begitu aja untuk tes formatif kedua dan kita akan lanjut ke tes formatif yang berikutnya.